Bab 10. Ucapan Pak Dirwan sontak saja membuat semua yang ada di sana terkejut. Termasuk Yuza yang tidak mengerti mengapa Pak Dirwan tahu jika ia telah menodai Tisa. Tisa, katakan benar Yuza yang sudah menodaimu kan? Tanya Pak Dirwan menatap tajam. Yuza berusaha terlihat geram. Ia yang berniat memberi efek jera pada oknum guru mesum itu justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Yuza yakin jika Tisa sudah menceritakan semuanya pada Pak Dirwan. Ada apa ini? Bu Rima tampak bingung. Tisa, benar semuanya. Yuza sudah menodaimu. Selidik Bu Rima menatap Tisa yang hanya diam mematung. Jawab Tisa. Yuza tidak menodaiku. Tisa, kenapa kamu berbohong? Kamu mengatakan Yuza sudah menodaimu. Pungkas Pak Dirwan. Yuza yang juga hanya terdiam tak mengerti mengapa Tisa memilih berbohong. Sudah. Kamu jelaskan saja di kantor, ujar polisi yang langsung menggiring Pak Dirwan. Tisa, kamu harus jadi saksi. Ibu akan menemanimu. Ibu Rima pun mendampingi Tisa ke kantor polisi. Di sana Tisa dicecar beberapa pertanyaan, dan Tisa mengakuinya jika Pak Dirwan memang berniat melecehkannya. Bu, tolong jangan ceritakan hal ini pada ibu saya. Pinta Tisa pada Ibu Rima setelah pemeriksaan itu selesai. Tidak ingin ibunya sedih jika mendengar hal itu. Ya Tisa, ibu tidak akan memberitahu ibumu. Tapi keadaanmu baik-baik saja? Tanya Bu Rima menatap khawatir. Takut jika Tisa mengalami trauma. Aku baik-baik saja, jawab Tisa berusaha tersenyum walau rasa trauma itu memang ada. Keesokan harinya Tisa pergi ke sekolah seperti biasanya. Namun ada yang berbeda pagi itu. Samar ia mendengar orang-orang yang bergunjing tentangnya. Ya, Tisa langsung menjadi perbincangan hangat pasca ditangkapnya Pak Dirwan. Miskin udah datang, sapa Clarissa melihat Tisa yang baru tiba di kelas. Guys, kalian tahu kabar Pak Dirwan yang katanya mau melecehkan si Miskin? Kalian percaya nggak? Ujar Clarissa pada tiga temannya. Enggak, jawab teman-temannya serempak. Sama, gua juga enggak percaya kok. Gua yakin kalau si Miskin yang goda Pak Dirwan ya enggak, sambung Clarissa yang direspon tawa dari teman-temannya. Tisa yang mendapat bulian tersebut tentu meradang. Ia mengambil ancang-ancang untuk segera menamparkan gadis menyebalkan di hadapannya. Kak Bagas. Tisa terperanjat melihat Bagas yang menahan gerakan tangannya, dan menuntunnya keluar dari kelas. Tisa melepaskan pergelangan tangannya saat Bagas menghentikan langkahnya di taman sekolah. Kamu tidak boleh terpancing dengan perkataan mereka, dan membuat keributan lagi itu akan membuat penilaian para guru buruk padamu, ujar Bagas bijak. Tisa terdiam, mungkin benar apa yang dikatakan Bagas. Tapi ia tidak bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi bahan perundungan di setiap harinya. Tisa, aku percaya padamu. Are you okay? Tutur Bagas mengangkat dagu Tisa agar menatapnya. Tisa tersenyum tipis. Selama ini hanya Bagaslah yang mau berteman dan membelanya di tengah para murid yang selalu membuli dan menjauhinya di sekolah elit itu. Spontan keduanya tersentak, melihat Yuza yang sudah berdiri tak jauh dari mereka. Gua mau bicara sama lo. Yuza meraih tangan Tisa. Gua belum selesai bicara sama dia, cegah Bagas, juga meraih sebelah tangan Tisa. Gadis itu menatap bingung berada di tengah-tengah pria yang saling menatap sinis. Aku mau kembali ke kelas. Tisa menepis tangan keduanya dan berlalu pergi. Sore itu Tisa sudah bersiap pulang setelah lebih dulu mengerjakan tugas di sekolah dengan meminjam laptop temannya. Tisa, panggil seseorang dari arah pintu kelas saat dirinya hendak melangkah keluar.
Tisa mengeritkan dahinya, melihat wanita cantik yang mungkin berumur sekitar 30-an dengan menggendong seorang balita. "Kamu Tisa?" tanyanya mendekati. "Ya, saya Tisa," balas Tisa menatap bingung, merasa tidak mengenal wanita itu. "Bisa saya bicara denganmu?" Tisa mengangguk. Wanita itu pun lalu duduk di hadapannya. "Perkenalkan, saya Rindi, istri Pak Dirwan." Sontak saja Tisa tersentak. Ia tidak menyangka jika wanita anggun tersebut ternyata istri Pak Dirwan. "Tisa, saya meminta maaf atas apa yang sudah suami saya lakukan padamu," ujar wanita bernama Rindi itu, dengan nada bergetar sebagai wanita hati mana yang tidak sakit mengetahui suaminya telah melecehkan wanita lain. "Tisa, saya benar-benar minta maaf. Tapi bagaimanapun Dirwan tetap suami saya. Saya tidak bisa hidup tanpanya. Saya sangat membutuhkannya terlebih dengan anak yang saya miliki." "Tisa, biaskah kamu mencabut laporanmu?" pinta wanita itu. Tisa tidak menjawab. Ia pun merasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Pak Dirwan padanya. Terlebih Pak Dirwan sosok yang sangat dipercayanya di sekolah. "Tisa, kamu mau kan mencabut laporanmu?" "Saya mohon Tisa, tidak apa jika suami saya dipecat. Tapi tolong bebaskan dia dari penjara," pintanya mengiba. "Maaf, saya tidak bisa. Tisa, saya mohon. Saya bahkan tidak bisa membayangkan jika anak saya harus hidup tanpa sosok ayah." Tetap memohon seraya menangis mengusap bayi mungil yang digendongnya. Tapi Tisa hanya terdiam. "Baiklah, Tisa, saya mengerti perasaanmu," ujar wanita tersebut akhirnya menyerah, beranjak dari duduknya melangkah keluar kelas. "Tunggu," panggil Tisa menghentikan langkah wanita itu. "Saya akan mencabut laporan saya," ujar Tisa pada akhirnya, merasa tidak tega pada bayi yang tidak berdosa itu, sebab sejak kecil pun ia tumbuh tanpa sosok seorang ayah. "Terima kasih Tisa." Wanita itu tersenyum sumringah. Pihak sekolah yang mendengar keputusan Tisa pun tercengang. Namun Tisa tetap memutuskan untuk mencabut laporannya. Biarlah Pak Dirwan dipecat dan menerima sanksi sosialnya. Hari itu juga Tisa didampingi pihak sekolah. Tisa diantar ke kantor polisi untuk mencabut laporannya. "Terima kasih Tisa, maafkan Bapak," ujar Pak Dirwan menyesali perbuatannya. Setelahnya Tisa pun beranjak pulang. Tisa tersentak saat pergelangan tangannya ditarik kasar oleh seseorang. "Kak Yuza." Terkejut melihat Yuza yang langsung memaksanya ke dalam mobil. "Apa yang lo lakukan?" tanya Yuza sangat terkejut mengetahui Tisa yang justru mencabut laporannya. "Hal bodoh apa lagi yang lo lakuin?" sentak Yuza merasa geram. Tanpa Tisa sadari, Yuza sangat marah dan tak terima melihat Pak Dirwan yang sudah menjamah tubuhnya. "Hargai keputusanku," balas Tisa singkat hendak keluar dari dalam mobil. Namun Yuza mencekal lengannya. "Seorang kriminal akan tetap mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari," balas Yuza menatap tajam bola mata jernih di hadapannya. "Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu bukan seorang kriminal?" Tisa balik bertanya. "Gua bukan seorang kriminal," balasnya pada pertanyaan menohok yang dilontarkan Tisa. "Lalu apa kamu mau bertanggung jawab?" "Gua tidak bisa bertanggung jawab." Tisa tersenyum kecut. "Lalu aku harus apa? Haruskah aku melahirkan bayi ini seorang diri, lalu mengubur semua cita-citaku?" tanyanya menatap Yuza penuh kecewa. "Katakan, apa yang harus aku lakukan? Katakan." Mengguncangkan tubuh Yuza yang kini terdiam mematung. "Kamu tak lebih dari seorang kriminal," sambung Tisa bergegas keluar dari dalam mobil.
Tisa menghapus air matanya berulang kali. Jika tidak banyak orang di jalan, rasanya ia ingin berteriak sekencang-kencangnya, menangisi nasibnya sendiri. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku melupakannya? Gumam Tisa yang sudah lelah rasanya meminta pertanggungjawaban Yuza. Ayo nak dimakan, ujar Ibu Desi setelah menghidangkan makan malam di meja. Kenapa diam saja? Ayo dimakan, bujuknya. Melihat Tisa yang tampak murung. Aku ingin bicara Bu. Bicara apa? Menatap wajah sang putri. Aku ingin pindah sekolah Bu. Apa? Pindah sekolah? Ibu Desi terkejut mendengarnya. Kenapa nak? Aku merasa tidak nyaman di sana, balas Tisa. Berpikir ia harus menjauh dari Yuza, walau ia pun tidak tahu ke depannya harus berbuat apa. Tisa, Ibu Sari menyeret kursinya mendekat pada Tisa yang hanya tertunduk. Tisa, kamu pasti bisa bertahan nak, ujar Ibu Desi mengerti jika Tisa pasti dikucilkan di sekolah elit itu. Kamu harus bertahan nak. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Tidak semua orang kecil bisa sekolah di sana, bujuk Ibu Desi, mengingat bagaimana dia dengan bangganya berkata dengan para tetangganya jika Tisa bisa masuk ke sekolah bergengsi itu, dan tetap berharap Tisa akan mengangkat derajatnya kelak. Perbincangan mereka terhenti saat gedoran pintu utama terdengar. Ibu Desi bergegas membuka pintu. Bu Mala, melihat Bu Mala yang sudah berdiri di balik pintu. Mana janjimu? Saya sudah memberikan waktu, ujar Bu Mala menagih hutang. Maaf Bu, saya belum punya uang. Saya sudah bosan mendengarnya, sentak Bu Mala. Kalau gitu berikan surat rumahmu sebagai jaminan. Saya berjanji akan melunasinya. Tolong beri saya dan ibu saya waktu, sahut Tisa menghampiri. Saya tidak percaya dengan ucapan anak kecil sepertimu, balas Bu Mala dengan nada sinis. Tunggu sebentar, Ibu Desi masuk ke dalam kamarnya. Ini surat rumah saya, ujarnya yang tak lama kembali dengan membawa sertifikat rumah. Jangan Bu, cegah Tisa. Sudah sini. Bu Mala merampas sertifikat itu dari tangan mungil Tisa. Jangan. Sudah nak, tidak apa-apa. Ibu Desi menahan Tisa yang hendak merebut kembali sertifikat rumahnya. Baiklah, sertifikat ini akan saya jadikan jaminan, sampai kalian bisa melunasi hutang kalian, ujar Bu Mala yang langsung berlalu pergi. Bu, kenapa ibu berikan? Tanya Tisa kecewa. Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Ibu menuntun Tisa duduk di teras. Tidak apa-apa, ibu tidak punya rumah asal kamu tetap sekolah nak, sambung Ibu Desi lirih. Ibu, Tisa tak dapat membendung air matanya. Pengorbanan sang ibu gitu besar untuknya. Harsukah ia mematahkan semuanya dengan kehamilannya kini?